inputnya nggak jelas ya, inputnya nggak jelas. Nah, ini algoritma genetik ini juga digunakan untuk memprediksi, jadi inputnya nggak pasti, kemudian nanti di dalam prosesnya itu juga banyak menggunakan random, ya, heuristik istilahnya ya. Heuristik itu random sesuai kebutuhan. Jadi kalau seperti otak manusia ini, saya mau kemana sekarang ini, ya, nggak bisa ditentukan sebelumnya. Ya. Nah, tergantung pada kondisi pada saat itu. Ya. Oh, sekarang saya merasakan lapar, ya udah pergi ke warung. Ya. Oh, saya mau kuliah nih buru-buru. Ya, pergi ke kampus atau buka laptop untuk membuka meeting gitu. Ya. Nah, itu yang disebut sebagai heuristik, tidak bisa ditentukan, tidak pasti gitu. Ya. Nah, algoritma genetik ini cocok untuk penyelesaian masalah-masalah pencarian yang optimal, kemudian untuk prediksi, ya, dan algoritma-algoritma yang digunakan untuk machine learning dasar pada pembelajaran ini, ya, karena dia bisa belajar memperbaiki diri. Itu sifat dari algoritma genetik. Ya, yang tidak ada di algoritma biasa, ya, yaitu penalaran, ya, penalaran. Ya. Kalau dia algoritma biasa itu komputasi. Ya. Nah, kalau teman-teman dari matematika menyelesaikan masalah fungsi yang kompleks gitu, biasanya kan pakai numerik ya, pakai numerik. Nah, ini kalau terlalu kompleks diselesaikan dengan numerik itu sulit. Nah, makanya bisa diprediksi menggunakan algoritma genetik ini salah satunya. Ya, nah ini kita mendapatkan wawasan baru. Ya, masalah-masalah numerik itu kalau fungsinya sudah sangat kompleks atau fungsi yang non-linear gitu, ya, atau fungsi dengan jawaban yang banyak, ya, jawaban dengan kombinasi dari beberapa nilai gitu. Nah, ini dicari yang optimum, ya, optimasi. Itu baik menggunakan algoritma genetik ini. Ya, jadi ini meniru model genetika pada manusia nih, pada proses evolusi. Ya, nah pada proses evolusi ini individu secara terus-menerus mengalami perubahan gen, ya, untuk menyesuaikan dengan lingkungan hidupnya. Jadi individu makhluk hidup itu kan dia bisa survive kalau bisa menghadapi tantangan di lingkungannya. Ya. Jadi misalnya individu monyet misalnya ya, dia rentan terhadap lingkungan, ya, mudah sakit, ya, atau mudah terserang penyakit dan terancam oleh binatang-binatang yang lebih kuat, ya. Nah, maka kehidupannya terancam dan mudah mati ya, mati dan digantikan dengan individu yang lain itu, ya. Jadi intinya hanya individu yang kuat yang mampu bertahan, ya. Nah, di dalam algoritma genetik kekuatan individu secara individual ini gennya itu nanti diukur dengan nilai tertentu gitu, ya. Proses seleksi alamiah ini melibatkan perubahan gen yang terjadi pada individu melalui proses perkembangbiakan. Ya, istilahnya adalah crossover di dalam biologi waktu SMA dulu ya, ada genetika itu ya, ada crossover itu kelas 3 terakhir kalau kita dari jurusan IPA itu dulu ya. Kelas 3 terakhir itu pelajaran biologi itu ada genetika, itu ada gen, ada crossover dan sebagainya itu. Nah, algoritma genetik ini ditemukan oleh John Holland, ya. Nah, lalu dikembangkan oleh mahasiswanya David Goldberg.
Nah, ini contohnya nih, ya. Ini banyak individu kucing ini. Nah, kita bisa melihat kucing yang besar, yang kelihatan sehat, yang kokoh, itu adalah kucing-kucing yang bisa menghasilkan generasi berikutnya berlanjut. Tapi kalau kucingnya kecil begini nih, yang paling kiri nomor 2 dari kiri ini, ya ini mungkin nggak akan berlanjut ini. Ya, kemungkinannya kan bisa kita lihat ini dari kesehatan kucing-kucing itu. Ya. Nah, nanti di algoritma genetik ini ada nilai nilai ambang batas untuk menentukan dia bisa berlanjut atau tidak gitu. Ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini menurunkan kucing-kucing yang lain sehingga ini bisa berlanjut. Ya. Nah, sehingga yang mula-mula bisa banyak, ya sedikit makin sedikit. Atau kalau mula-mula sedikit bisa makin banyak kalau itu generasi kucingnya kuat gitu. Ya. Nah, ini beberapa istilah penting. Gen atau genotip. Ini nilai yang menyatakan satuan dasar, membentuk suatu arti tertentu dalam satu kesatuan gen. Ya, nah, dinamakan kromosom. Ya, jadi kehidupan diri kita ini, ya, ini terdiri dari gen-gen, genotip, ya, atau kromosom. Ya, dalam algoritma genetik, gen ini dinyatakan dengan bilangan biner, deretan biner, atau bilangan pecahan, atau integer, atau karakter sama saja, ya, atau kombinasi dari biner dan bilangan, gitu. Ya. Ya. Gen ini merupakan ciri, ya, ciri-ciri dari kehidupan individu itu. Ya. Maka ada itu artis-artis yang menggugat pejabat itu, ini anaknya dia, tes genetik dulu. Ya. Nah, itu karena inti sel kehidupannya itu dari gen-gen itu. Ya. Nah, nilai dari gen itu disebut sebagai alel. Ya. Apakah biner, float, integer, itu disebut alel. Ya. Kemudian kromosom itu gabungan dari gen-gen itu. Ya. Membentuk nilai tertentu. Ya. Nah, kromosom itu membentuk individu. Ya, sel-sel membentuk individu menyatakan satu nilai. Ya. Populasi merupakan sekumpulan individu. Ya. Nah, nanti individu itu crossover, saling kawin menghasilkan turunan gitu. Ya. Nah, yang kuat dengan yang kuat akan menghasilkan yang kuat. Kuat dan lemah ya menghasilkan bisa lemah atau kuat gitu. Ya. Nah, turunannya itu disebut sebagai generasi. Ya. Ini satuan-satuan siklus proses evolusi ini. Nah, nilai fitness inilah yang nanti disebut sebagai kekuatan individu itu. Ya. Jadi individu yang mempunyai nilai fitness yang tinggi itu probabilitas untuk hidup berkelanjutan, ya, memberikan turunan yang baik, itulah yang besar kemungkinannya. Ya. Jadi diukur dengan nilai fitness. Kesehatan dari individu itu diukur dari nilai fitnessnya ini. Nah, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam algoritma genetik ini. Pertama, mendefinisikan individunya dulu. Ya. Individu ini nanti akan menyatakan penyelesaian atau solusi yang mungkin dari permasalahan yang diangkat. Ya. Jadi misalnya kita mau menyelesaikan suatu persamaan yang outputnya 3 kombinasi nilai gitu. Ya. Nilai yang mana? Nah, itu individu, ya, individunya.
Kemudian yang kedua mendefinisikan nilai fitness, ambang batasnya seberapa, ya, merupakan ukuran baik tidaknya sebuah individu atau baik tidaknya solusi yang didapatkan, ya. Kemudian yang berikutnya menentukan proses pembangkitan populasi awal, ya. Nah, populasi awal ini biasanya dibentuk dengan membuat bilangan-bilangan acak, ya, pembangkitan acak. Nah, kemudian dari individu yang terbentuk itu diuji nilai fitness-nya, ya. Nah, nilai fitness yang paling tinggi itulah yang terpilih nanti, ya. Terus diputar terus sampai stabil, ya. Pada putaran berikutnya nilainya sama, ya. Individu yang terbentuk sama. Sebentar Pak, saya kuliah dulu. Jam apa? Jam 8 gitu ya. Oh, oh, OTP sebentar, sebentar. Sebentar kalau gitu. Belum masuk di ini ya. Belum masuk. Oh, nanti dulu aja jam 8 gitu ya. Oh, ini sudah masuk Pak Kris. 48C 681. Ya. Ya, ya. Maaf ini harus unggah laporan penelitian ini. Ya. Sudah saya lanjutkan lagi. Ya. Berikutnya menentukan proses seleksi yang akan digunakan. Ya. Jadi seleksinya ini juga berdasarkan pada nilai fitness yang paling tinggi. Ya. Nah, kemudian menentukan proses perkawinan silang atau crossover. Ini untuk menentukan generasi berikutnya mana yang yang terpilih gitu. Ya, ini disebut sebagai mutasi gen. Nah, ini pengertian individu. Ya. Jadi tadi langkah pertama kan kita harus menentukan individu, ya, mendefinisikan individunya, ya. Kemudian mendefinisikan nilai fitness. Nah, contohnya seperti ini, ya. Individu ini bisa dikatakan sama dengan kromosom yang merupakan kumpulan gen. Gen ini bisa biner, bisa float, atau bisa integer, atau kombinasi, ya, kombinasi dari float atau integer gitu. Ya. Individu ini menyatakan salah satu solusi yang mungkin. Ya. Contohnya ini traveling salesman problem. Ya. Ada 7 kota, ya, 7 kota yang harus dikunjungi oleh sales, ya, salesperson. Ya. Bisa dimulai dari mana saja. Ya. Nah, individu yang pertama itu dimaksud bisa dari 1 ke kota 3, ke kota 5, ke 7, 6, 4, 2. Gitu ya. Nah, itu individu yang pertama. Ya. Nah, jadi ini bisa ditetapkan dengan menggunakan fungsi nilai maksimal dari fxy ini. Ya. Jadi individu ini menyatakan xy tujuannya. Ya. Individu yang kedua bisa dimulai dari 1 juga. Ketiga kan nggak bisa ya, ini yang gambar yang kanan ini. Ya. 1 ke 3 kan nggak bisa. Nah, ini bisanya 1 ke 2. Ya. 1 ke 2, kemudian ke 4 kan nggak bisa. Ya. 1 ke 2, ke 3, ke 6, 7, 5, 4, 1. Ya. Kembali lagi gitu. Ya. Nah, ini disebut sebagai individu. Ya. Boleh mulai dari 5, 4, 1, 2, 3, 6, 7 gitu. Ya. Nah, itu individu awal itu kita tentukan. Ya. Nah, terus mana nanti yang paling efisien?
ya, paling efisien rutenya. Nah, efisiensi rute itu kan ditentukan dari bobotnya ya. Nah, bobotnya apakah jarak atau rintangan ya, atau kemudahan transportasi dan lainnya ya. Nah, dalam algoritma genetik, individu ini kan sederetan angka ya. Nah, ini sederetan angka ini ya. Nah, salah satu angka disebut sebagai gen ya. Salah satu angka disebut sebagai gen. Kemudian deretan angka-angka ini yang jumlahnya tertentu itu disebut sebagai kromosom, dan kumpulan kromosom-kromosom ini disebut sebagai populasi. Ya, kumpulan individu-individu ini disebut sebagai populasi. Nah, jadi ini populasinya bisa banyak ini, ya. Dimulai dari 1, 2, 3, atau dimulai dari 2, 3 dan seterusnya, dimulai dari 7 dan seterusnya. Nah, ini bisa banyak. Nah, kemudian nanti ditentukan mana yang paling efisien gitu ya. Jadi traveling salesman problem itu kan masalah penghematan biaya perjalanan ya. Nah, biaya perjalanan itu tergantung jarak, tergantung itu tadi kemudahan transportasi. Ya, ya, jalannya kan ada yang naik turun begitu dan seterusnya. Ya. Nah, berikutnya menentukan nilai fitness. Ya. Nilai fitness ini adalah nilai yang menyatakan baik tidaknya suatu solusi atau individu ini. Ya. Nah, nilai fitness ini dijadikan acuan dalam mencapai nilai optimal dalam algoritma genetik. Ya. Nah, algoritma genetik bertujuan mencari individu dengan nilai fitness yang paling tinggi. Dan kalau iterasinya diulang lagi, sudah nggak bisa lebih tinggi lagi nilai fitnessnya. Ya. Nah, dalam traveling salesman problem ini, ya, karena TSP ini bertujuan meminimalkan jarak, maka nilainya adalah konversi atau nilai yang setara dengan jarak itu. Jaraknya minimal. Ya, jaraknya minimal. Jadi siklus algoritma genetik ini seperti ini, ya. Populasi awal, ya, pilih populasi awalnya, kemudian tentukan nilai fitnessnya, ya, dan dievaluasi untuk setiap populasi ini, ya. Dari evaluasi ini diperoleh individu, ya, individu yang terpilih pada generasi pertama. Ya. Nah, kemudian generasi pertama ini terjadi reproduksi, kawin silang gitu, ya, satu dengan yang lain. Ya. Nah, ini terjadi crossover dan mutasi. Ya. Ini menjadi populasi baru. Nah, kemudian populasi baru ini dihitung lagi fitnessnya, ya, dihitung lagi fitnessnya. Ya. Nah, ini menghasilkan individu-individu baru. Nah, kemudian ulang lagi sampai tidak ada populasi yang baru lagi. Populasinya tetap nanti ini dengan nilai fitness tertentu ini, ya, ini sudah kembalinya ke itu lagi gitu. Nah, ini berarti menyatakan bahwa dia sudah konvergen, ya, nilainya tetap. Berikutnya membangkitkan populasi awal, ini langkah ketiga. Ya. Membangkitkan populasi awal adalah proses membangkitkan sejumlah individu secara acak atau melalui prosedur tertentu. Ya. Ini ada syaratnya, yaitu menunjukkan suatu solusi harus benar-benar diperhatikan dalam pembangkitan setiap individu. Ya. Nah, ini di dalam TSP, populasi menyatakan sejumlah solusi atau jalur, ya, yang dicari secara acak. Nah, misalnya dalam populasi terdapat 4 individu ini, ya.
ini 1, 2, 4, 3, 6, 5 dan seterusnya. Ya. Ini individu 1. Kemudian dari 1, 3, 2, 6, 4, 7, 5. Ya. Ini individu 2 dan seterusnya. Ya, bisa dibentuk individu-individu. Nah, tentu saja dilihat rutenya ya. Dari kota satu ke kota lainnya itu mungkin tidak bisa langsung ya, karena di situ ada melewati sungai yang jembatannya rusak gitu. Nah, kan nggak mungkin dilewati. Jadi harus lewat kota lain lagi, baru yang ada jembatan masuk kota di seberang sungai itu gitu. Ya. Nah, jadi ini populasi awal. Nah, dari populasi awal ini kemudian dilakukan seleksi. Ini ya, populasi awal terbentuk, kemudian hitung nilai fitness-nya. Ya. Seleksi dilakukan untuk mendapatkan calon induk yang baik. Ya. Induk yang baik akan menghasilkan keturunan yang baik. Ya. Jadi di antara individu-individu ini nanti ya dihitung nilai fitness-nya, kemudian tidak semua terpilih. Jadi hanya yang mempunyai fitness tinggi saja yang dipilih. Ya. Semakin tinggi nilai fitness suatu individu, semakin besar kemungkinannya untuk terpilih. Seleksi bisa dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu menggunakan roulette, ya, dipilih secara acak gitu, atau turnamen. Ya, ini tergantung ya. Intinya nih acak heuristik, ya, heuristik. Nah ini contoh cara roulette ini seperti ini nih, ya, lingkaran begitu, ya, masing-masing individu ini hijau, kemudian marun, ungu, ya, pink, kuning gitu. Nah, dengan jarum ini diputar ya, putar secara acak gitu. Ya. Nah, ini contohnya ini. Nah, nanti individu yang terpilih itu yang mana? Ya, yang duluan. Ya. Individu yang terpilih duluan itulah yang nanti mempunyai nilai fitness yang tinggi. Ya. Atau bisa juga dengan menggunakan rumus ini, probabilitas. Ya. Probabilitas. Ya. Masing-masing individu sudah mempunyai nilai fitness sekian ini, ya, nilai fitness sekian ini. Nah, kemudian probabilitas individu satu terpilih, ya, itu total fitness ini dibagi dengan total fitness seluruhnya ini, ya, total nilai fitness seluruhnya, ya. Nah, sehingga probabilitas individu satu terpilih itu sekian persen. Probabilitas individu kedua terpilih sekian persen. Nah, persentase yang paling tinggi, yang mempunyai fitness yang paling tinggi, inilah yang nanti terpilih. Ya, sehingga ini individu 3 atau individu 2 ini, individu 3 ini paling tinggi, individu 2 ini pilihan kedua gitu. Ya. Nah, kemudian crossover. Ya. Crossover atau kawin silang atau pindah silang ini merupakan salah satu operator dalam algoritma genetik. Melibatkan dua individu untuk menghasilkan keturunan yang baru. Ya. Tentu saja dipilih dari individu-individu yang mempunyai fitness tinggi ya. Ya. Jadi kalau di sini contohnya adalah individu 3 dan individu 2 yang terjadi crossover ini. Ya. Nah, fungsi pemilihannya random. Ya, individu 1 dan individu 2. Ya. Pilih yang mana terserah tadi
bisa menggunakan roulette wheel atau kalau kita manual ya pejam mata kemudian pilih salah satu gitu ya. Kayak arisan itu juga ya, arisan kan acak juga. Crossover ini dilakukan dengan melakukan pertukaran gen dari dua individu secara acak. Macam-macam crossover yang banyak digunakan antara lain adalah pertukaran gen secara langsung dan pertukaran gen secara aritmatik. Ya. Nah, kemudian nilai P ini apakah lebih kecil dari probability crossover? Ya. Probability crossover itu adalah nilai yang kita tetapkan sebagai threshold, sebagai ambang batas gitu. Ya. Jadi kalau nilainya lebih kecil maka tidak terjadi crossover. Ya. Artinya tetap ya, nilai-nilai pada individu itu tetap tidak berubah. Ya. Nah inilah nanti setelah beberapa kali putaran, ya, tidak berubah ya sudah selesai. Ya. Tetapi kalau berubah, ya, nah itu nanti dilanjutkan untuk berikutnya gitu. Ya. Ini beberapa contoh crossover ya, pertukaran secara langsung ini. Individu 1 dan individu 2. Ya. Individu 1 dan individu 2. Dilakukan pertukaran langsung ini, maka 0111 yang di atas ini dipindah ke bawah ini. Ya. 011 ya, 011 dengan 101. 101-nya ke atas, 011-nya ke bawah ini. Ya. Nah, ini tidak terjadi crossover. Ya. Yang kedua, ini tidak terjadi crossover. Ya. Jadi probabilitasnya 0,7, 0,95. Dari mana? Ya dari ini tadi probabilitas fitness tadi, ya. Probabilitas fitness tadi, ya. Nah, jadi probabilitasnya ini dipilih, ya. Dipilih secara random tadi, ya. Nah, jadi crossovernya kemudian disertai dengan probabilitasnya ini, ya. Nah, kemudian ditentukan probabilitas crossovernya P-nya ini 0,9 ini. Jadi tadi probabilitas crossover 0,9 ini ditentukan. Ya. Jadi hitungan dari nilai P tadi, ya, dari pilihan ini lebih kecil apa tidak? Ya. Kalau tidak lebih kecil maka tidak terjadi crossover. Ya. Jadi ini 0,9, kalau lebih kecil dari 0,9, P-nya lebih kecil dari 0,9 kan di crossoverkan, ya. Tetapi kalau lebih besar ini tidak terjadi crossover, ya. Nah, ini. Ya. Nah, ini pertukaran langsung. Ya, ini pertukaran dengan menggunakan aritmatik. Ini R1 0,4 dan R2 0,6 ini. Ya. 0,4 dan 0,6. Nah, makanya di sini dihitung 0,2 kali 0,4, kemudian 0,6 kali 1. Ya. Ini 0,68 itu ditulis di sini 0,7 gitu, dibulatkan ke atas ya. Kemudian ini 0,4 kali 0,1, 0,6 kali 0,2 ini. Ya. Ya, R-nya ini. Nah, ini aritmatiknya ditentukan sendiri oleh kita, ya, oleh usernya. Nah, sehingga nanti tantangannya, challenge-nya itu adalah menentukan R yang paling optimum ini. Ya.
Di dalam riset kita biasanya menentukan R-nya yang paling optimum. Ya. Nah, kalau sudah menggunakan algoritma genetik ini, sudah jarang sekali orang menghitung secara manual ya. Tentu saja pakai pakai software, ya, pakai software. Ya pakai coding dengan menggunakan Python gitu, karena fungsi-fungsinya sudah tersedia. Ya. Atau kalau mau pakai program ya pakai MATLAB. Ya, itu sudah ada di situ. Ya. Nah, sehingga di sini crossover terjadi individu baru di sini. Ya. Terjadi individu-individu baru. Nah, individunya bisa 0101 tadi, biner, bisa individu dengan floating point, pecahan seperti ini. Ya. Atau bisa integer, boleh 012 sampai seterusnya begitu. Ya. Nah, kalau floating point atau integer bisa dilakukan secara aritmatik, crossover secara aritmatik. Ya. Jadi ini ditentukan sendiri oleh peneliti, ya, user atau kita. Ya. Aritmatiknya bagaimana modelnya? Ya kita pilih model trial and error gitu. Ya. Seperti kalau kita mau mentransformasi variabel gitu ya. Transformasi variabel yang paling tepat itu apa? Log n ataukah kuadrat ataukah aritmatik plus 2 min 3 dan seterusnya gitu. Nah, itu kan trial and error ya. Nah, biasanya sudah ada pengalaman dari peneliti sebelumnya. Ya, ya kita ikut itu aja, dasarnya pada hasil penelitian peneliti sebelumnya. Apakah itu paling baik atau tidak? Ya tergantung dari hasil riset kita gitu. Ya. Nah, berikutnya adalah mutasi gen. Ya. Jadi setelah terjadi crossover terbentuk individu baru. Nah, itu mutasi gen. Ya. Mutasi gen ini merupakan operator yang menukar nilai gen ya, dengan nilai inversnya. Misalnya gennya bernilai 0, maka inversnya adalah 1. Setiap individu mengalami mutasi gen dengan probabilitas mutasi yang ditentukan. Ya, probabilitas ini tadi. Ya, probabilitas crossover ini tadi. Ya. Nah, ini juga ada probabilitas mutasinya. Ya. Terjadi mutasi apa tidak? Kalau terjadi mutasi, dipilih random lagi, kemudian terjadi mutasi gen. Ya. Mutasi tadi pertukaran tadi ya. Mutasinya apakah mutasi aritmatik atau mutasi langsung. Ya. Nah, ini contohnya mutasi gen, ya bisa langsung 0 jadi 1, 1 jadi 0 gitu. Ya. Nah, misalnya ini R yang kedua mutasinya 0,1. Nah, ini bisa seperti ini. Ya. Nah, sehingga kromosomnya ini berubah ya. Mula-mula susunannya seperti ini, berubah menjadi ini karena mutasi gen ini. Ya. Nah, kemudian beberapa hal yang perlu diketahui dalam algoritma genetik ini. Algoritma genetik ini adalah algoritma yang dikembangkan dari proses pencarian solusi menggunakan pencarian acak. Ya. Jadi ini terlihat pada proses pembangkitan populasi awalnya yang acak juga. Ya.
yang menyatakan sekumpulan solusi yang dipilih secara acak. Ya, oke, sebentar. Oh ya. Nah, berikutnya pencarian dilakukan berdasarkan proses teori genetik yang memperhatikan pemikiran bahwa untuk memperoleh individu yang lebih baik, ya, sehingga dalam proses evaluasi ini bisa diharapkan diperoleh individu yang terbaik. Ya. Nah, individu yang terbaik itulah yang merupakan solusi. Nah, ini searching yang optimum. Ya. Searching pencarian nilai terbaik. Ya, ini berdasarkan pada algoritma genetik. Ya, ini nanti kan bisa naik turun dan seterusnya. Sampai ini berhenti, maka akan diperoleh nilai optimalnya itu adalah yang nilai ini yang paling tinggi tadi. Ya. Nah, ini dan seterusnya ke kanan ini sudah flat gitu, ya. Flat dinilai 2 terus, ya. Berarti setelah flat ini kita hentikan, kemudian dicari nilai yang paling tinggi. Ya, itulah solusinya gitu. Ya. Nah, ini kalau kita cari solusinya dengan menggunakan komputasi numerik, ya ini kesulitan kita. Ya. Nah, solusinya bisa kita cari dengan menggunakan algoritma genetik ini. Ya. Jadi ini ada wawasan baru untuk mencari solusi, ya itu tidak hanya menggunakan numerik saja, ya, tapi bisa kita gunakan dengan menggunakan algoritma genetik ini. Contoh yang lain ini untuk mencari nilai maksimal fungsi E pangkat min 2X kali sinus 3X ini. Ya. X itu berapa? Ya. X yang optimal berapa? Ya. Nah, individu menyatakan nilai X, ya, dalam mendefinisikan nilai X sebagai individu bisa digunakan nilai biner atau float. Nah, ini contohnya nilai biner ini sejumlah bilangan biner 01 digit biner. Nah, pada algoritma genetik dasar digunakan nilai biner. Fungsi ini bisa digambarkan menjadi fungsi gambar seperti ini. Ya. Kemudian nilainya X itu di antara 0 dan 1 ini. Ya. Jadi dengan menggunakan 8 bit ini, ya, 0000 ini ya, berarti 0, 0001 itu berarti 1, kemudian 11 dan seterusnya. Nah, padahal ini nilainya antara 0 sampai 1 nih, ya, nilainya 0 sampai 1. Nah, oleh karena itu kita bisa menggunakan ini, ya, 2 pangkat min 8. Ya. Jadi untuk bilangan 1 001001 ya. Ini dikonversi satu posisi di sini, ya. Ini kan 0 1 2 3 4 5 6 7. 2 pangkat 7 ini 128, ya. Kemudian satu berikutnya ini 0 1 2 3, ya. 2 pangkat 3, ya. 2 kali 2 kali 2 8, ya. Ini 2 pangkat 0 1, ya. Totalnya semuanya 256 sehingga di sini 0,5352 begitu, ya. Kemudian ini 1 0 1 2 3 4 5, 2 pangkat 5 32, ya. Kemudian 0 1 2 3 4
2 pangkat 4, 16. 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 0, 1, 2 ya, 4. Ya. Nah, ini dibagi 256 totalnya, maka ini ada 0,2 dan seterusnya. Nah, sehingga ini individu dalam bentuk biner itu 10001001 ya. Itu individu 1, individu 2, individu 3 dan seterusnya gitu. Nah, fungsi fitness ini adalah fungsi fx ya. Karena yang dicari adalah nilai maksimum ya. Nah, lalu bagaimana membangkitkan populasi awal ya? Membangkitkan sejumlah individu, misalkan satu populasi terdiri dari 10 individu ya. Maka dibangkitkan 10 individu dengan 8 gen biner yang dibangkitkan secara acak tadi ya. Nah, diperoleh ini ya. Ini 0,56250 tadi hitungannya seperti ini ya. Ya. Hitungannya seperti ini. Kemudian nilai fitnessnya ya. Nilai fitnessnya dihitung ya, dengan menggunakan fungsi yang ini tadi. Mana tadi di sini ya, fx mana tadi fungsi fitness. Nah, ini fitness dibagi all fitness ini, jumlah dari semua fitness ini ya, dihitung sehingga menghasilkan nilai fitness ini ya. Kemudian dipilih nilai fitness yang tertinggi ya, nilai fitness yang tertinggi ya, ini diperoleh ini ya. Nah, ini disebut sebagai seleksi ya. Seleksi ini adalah proses memilih calon induk. Dalam proses seleksi ini terdapat beberapa metode yang bisa digunakan. Misalnya dengan menggunakan metode roulette, ya, composition atau turnamen. Ya. Dalam contoh ini menggunakan mesin roulette yang memang metode paling dasar, ya, dan modelnya acak atau uniform. Ya. Jadi ini nilai-nilai tadi ya, dipilih ini. Ya. Ya, menggunakan proses fitness setiap individu, di mana setiap individu mendapatkan luas bagian sesuai dengan prosentase nilai fitnessnya. Ya. Jadi di sini yang prosentasenya paling besar kan kemungkinan akan terpilih lebih besar daripada yang paling kecil ini, ya, yang cuma 1% ini. Ya. Nah, ini dengan menggunakan roulette wheel ini akan ini. Ya. Kalau menggunakan turnamen ya dipilih yang terbesar ini, individu dengan fitness yang tertinggi ini. Ya. Nah, lalu crossover. Ya. Individu-individu itu di kawin silangkan. Ya. Yaitu proses kombinasi dua individu untuk memperoleh individu baru. Ya. Yang diharapkan mempunyai fitness lebih baik. Ya. Tidak semua pasangan individu mengalami proses crossover. Ya. Dengan banyaknya pasangan individu yang mengalami crossover ditentukan dengan nilai probabilitas crossover tadi. Nah, di sini individu-individu dengan nilai fitnessnya ini. Ya. Nah, ini mengalami crossover. Ya. Jadi di sini 1100 turun ke bawah, 1101 turun naik ya ke atas. Ya. Terus dihitung lagi nilai fitnessnya. Ya. Ya. Nah, sehingga ada yang naik, ada yang turun. Ya. Nah,
nilai fitnessnya naik, itulah nanti yang terpilih berikutnya kalau menggunakan sistem turnamen itu. Nah, berikutnya adalah mutasi gen. Ya. Ini proses penggantian gen dengan nilai inversi yang baru. Gen 0 menjadi 1 dan 1 menjadi 0. Ya. Contohnya seperti ini, ya, 0101. Ya. Tentu saja ini nilai fitnessnya akan berubah. Ya. Nah, ini fitnessnya naik. Mula-mula nilai fitnessnya 0,39, ini menjadi 0,4070. Ya. Nah, ini diantara individu-individu nanti kan dihitung fitnessnya ya. Nah, ini kalau individunya 1-2 begini ya masih bisa dihitung secara manual. Ya, ya kalau gen manusia seperti ini, ya ini kan miliaran sel ya, miliaran gen gitu. Jadi sudah nggak mungkin lagi dihitung secara manual. Ya, jadi hitungan manual ini kan contoh algoritma, contoh perjalanan algoritma. Ya. Masing-masing orang juga akan menghasilkan hal yang berbeda karena semuanya dilakukan secara acak. Nilai awalnya berbeda-beda, ya, tergantung dari pemilihan individu awal tadi. Ya. Pemilihan individu awal itu kan secara acak tadi ya, sehingga nanti hasilnya juga akan berbeda-beda. Nah, ini contoh algoritma genetik. Ya. Generasi pertama ini seperti ini, ya. Ini individu-individunya, populasi dengan ini nilainya, ya. Kemudian ini nilai fitnessnya. Ya. Kemudian dengan proses crossover, kemudian mutasi diperoleh generasi yang kedua. Ya. Nah, di sini terpilih ini, ya. Kemudian berikutnya ini ada yang sama, ini terpilih tinggi, ya. Generasi ketiga, ya. Nah, ini crossovernya 0,4, 0,4 dan seterusnya. Ini, nah ini kalau dilanjutkan ke generasi kelima, yang terpilih pasti tetap, ya. Jadi ini kan dari generasi 1 menjadi 2, ya. Dari generasi 2 ke 3 ini menjadi 4, ini pindah lagi, ya. Nah, ini dari iterasi ini goyang terus, ya. Yang terpilih berbeda-beda. Nah, nanti makin lama makin stabil, ya. Makin stabil dan konstan gitu. Nah, pada waktu konstan itulah prosesnya prosesnya berhenti dan yang nilai fitnessnya yang tertinggi itulah yang terpilih gitu. Ya. Nah, ini misalnya untuk fungsi yang sulit seperti ini, ya. Fungsi ini kan sulit ya, pakai sinus kosinus. Ini 3 dimensi begini. Ya, ini secara manual sudah nggak bisa nih. Secara numerik pun juga sudah nggak bisa. Ya. Sulit sekali, lebih lama. Ya, oleh karena itu ada solusi menggunakan algoritma genetik ini. Ya. Nah, ini tentu saja menggunakan floating point. Ya. Jadi individunya menggunakan nilai float. Nah, populasi acaknya dibangkitkan secara acak X berapa, Y berapa gitu. Ya. Pilih salah satu nilai, ya, salah satu nilai yang memungkinkan untuk ini. X berapa, Y berapa. Nah, kemudian dimasukkan X dan Y, ditemukanlah nilai fitness ini. Ya. Masukkan X dan Y sembarang, diperoleh nilai fitness ini. Gitu. Nah, ternyata di sini
nilai fitness yang tertinggi ini diperoleh 3,55771 ini. Ya. Nah, kemudian operatornya menggunakan roulette wheel. Ya. Crossover menggunakan arithmetic crossover. Ya, dengan definisi anak satu itu adalah R dari induk satu, yang ditentukan R-nya tadi, ya, ditambah dengan 1 min R kali induk 2. Ya. Kemudian anak 2, ya, R induk 2 ditambah dengan 1 min R induk 1. Di mana R ini adalah bilangan 0 sampai dengan 1 nih, antara 0 dan 1 nih. Ya. Nah, mutasinya menggunakan random mutation, ya, di mana gen yang dimutasi diacak kembali. Ya. Ya, di sini generasi 1 ini sama dengan yang ini tadi, ya. Generasi 1 diperoleh secara acak, ya, fitnessnya masukkan ke formula tadi, Fx tadi, ya. Nah, ini di Fx itu, ya. Ini, nah di sini diperoleh nilai yang tertinggi ini 3,52. Ya. Nah, kemudian di crossoverkan, ya, crossoverkan dengan menggunakan rumus ini, ya, diperoleh generasi 2 ini. Ya. Nah, generasi 2 ini menghasilkan fitness ini 3,65. Ya. Nah, terus dihitung terus, ya. Ini kan berpindah gitu ya. Ya. Sampai generasi ke-6. Ya. Nah, ini mungkin kalau kita hitung lagi generasi ke-7 ini sudah fitnessnya tidak lebih tinggi lagi dari sini. Ya. Ya. Ini dianggap sebagai jawaban yang terbaik. Ya. 0,164 dan 0,19 ini. Nah, bisa juga ini tadi memperoleh jawaban yang terbaik, ya. Memperoleh jawaban yang terbaik. Ya. Kemudian ini contoh yang lain, mencari kata secara acak. Ya. Ini contoh yang lain. Ya. Ini dari sekumpulan kata gitu, ya. Potongan-potongan kertas yang banyak sekali itu mau mencari Basuki gitu, ya. Mau mencari tulisan Basuki. Nah, ini kan diambil satu-satu terus dicocokkan gitu ya. Ya. Nah, ini kalau sekeranjang ini isinya 1.000.000 gitu, dicocokkan satu-satu kan lama sekali. Nah, ini gunakan algoritma genetik ini. Ya. Setiap huruf diberi nilai sesuai dengan urutan abjad, ya. B ini 2, A ini 1, S ini 19, U ini 21, K ini 11, dan I ini 9 gitu. Ya. Jadi targetnya ini. Nah, ini komputer akan membangkitkan kata dengan jumlah huruf yang sama dengan target secara acak. Ya. Ini terus-menerus, ya. Sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Dari 26 kemungkinan abjad itu, ya, diambil 6 huruf, ya, sebagai individu, ya. Dipilih secara acak. Jadi individu adalah satu kata yang muncul dari proses acak ini. Ya, misalnya diperoleh ini AGHSQE. Ya, maka urutannya adalah ini 1 dan seterusnya. Nah, ini kalau sudah dalam bentuk numerik ini nanti kan bisa dihitung, ya, dibanding-bandingkan gitu. Ya. Satu individu mempunyai n gen, ya, dalam hal ini 1, 2, 3, 4, 6, ya. 6, n-nya 6 gen. Integer, ya, dinyatakan dalam bentuk integer.
Ya, setiap gennya menyatakan nomor urut alfabet. Ya, nah sehingga nilai fitness adalah inversi dari perbedaan antara nilai kata yang muncul dan target yang ditentukan. Ya, targetnya tadi kan Basuki tadi, BASUKI. Ya. Nah, misalnya katanya ini, ya targetnya ini. Ya. Nah, maka bisa kita hitung fitnessnya. Ya. Ya, ini menggunakan formula aritmatik ya, menggunakan formula aritmatik ini sehingga diperoleh ini. Ya, jadi fitness ini didefinisikan 156 dikurangi jumlah dari selisih ini, ya GK dengan T, ya GKN ini, GN ini adalah gen ke N, ya gen ke N, nomor berapa tadi, ya gen ke N dari individu yang ke K, ya. Dan gen ke N dari target, ya. Jadi kalau N-nya 1, targetnya tadi B, ya B. Nah, ini A. A dengan B ini beda, ya. Nah, kalau beda ini berarti fitnessnya kecil ini, ya. Nah, kemudian dibangkitkan populasi-populasi ini, ya. Nah, ini muncul populasi-populasi banyak, masing-masing dihitung fitnessnya ini, ya. Nilai fitnessnya ini diperoleh ini, ya. Nah, kemudian seleksi dan crossover, ya, serta mutasi. Seleksinya digunakan roulette wheel tadi, ya. Nah, dipilih sejumlah individu lagi, ya. Nah, kemudian dilakukan crossover, ya, dengan menukar gen ini, ya. 15 dengan 14, 15 dengan 11, 24 dengan 19, ya. Yang di crossover gen-gen tertentu ini dipilih sendiri oleh peneliti, oleh user, ya. Nah, kemudian di crosskan ini, ya. Nah, kemudian terjadilah mutasi, ya. 8514, ya. Berubah ini tertukar ya, 8514, 11, 19 dan 6, ya. Nah, di sini. Ya. Nah, ini terjadi mutasi ini. Nah, hasil algoritma genetik berikutnya adalah ini, ya. Fitnessnya masing-masing adalah ini, ya. Nah, ini masih diteruskan lagi, dicari yang nilai fitnessnya paling tinggi, ya. Kemudian ini. Jadi ini baru contoh putaran pertama, ya. Kemudian contoh putaran kedua, jadi bisa dihitung sendiri. Jadi kalau ini dihitung secara manual ini ya pusing sendiri ya. Ya. Angkanya mudah, tetapi banyak aritmatik yang dilakukan sehingga menjadi sulit kalau dilakukan secara manual. Oleh karena itu, ini biasanya sudah menggunakan semi manual itu pakai spreadsheet, ya. Tapi kalau sudah banyak sekali ya sudah nggak bisa. Ya. Nah, ini contoh lainnya. Ya. Ini algoritma genetik ini. Ya. 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 Sebentar break dulu. Saya ke toilet dulu sebentar.
Oke, dari penjelasan saya tadi ada pertanyaan barangkali? Izin Prof, selamat malam. Ya, selamat malam, silakan. Ya, Siapa ini, Mbak Dian ya? Dian, ya Prof. Izin Ya, bertanya Prof, silakan. ya. Pertama berbicara tentang crossover dalam algoritma genetika yang disertai Mhm. probabilitas ya Prof. Nah, apakah Ya, mekanisme ini juga bisa diarahkan untuk menghindari dalam tanda kutip pemilihan pasangan untuk solusi yang berpotensi menurunkan fitur buruk seperti analogi dalam mhm. genetika medis misalnya, di mana kita berusaha Mhm. menghindari perkawinan silang yang mungkin berisiko menurunkan penyakit genetik. Genetik yang jelek gitu ya. Iya, Ah, maksudnya jadi terus berikutnya Prof, lalu dalam konteks mutasi, apakah algoritma genetika ini memiliki mekanisme untuk mencegah agar mutasi yang buruk atau solusi tidak optimal tidak terus diwariskan ke generasi berikutnya? Karena hmm. dalam genetika medis, kebetulan juga saya sedang fokusnya ke medis ya Prof. Nah, Ya, seperti pada ah. kasus kanker medulloblastoma, yaitu pada Mhm. anak usia 15 tahun yang bisa saja dipicu akibat radiasi, ya, kita berupaya Mhm. mencegah dampaknya ke generasi selanjutnya. Nah, apakah Mhm. prinsip serupa dapat diterapkan untuk menjaga kualitas populasi dalam algoritma Mhm. genetika? Seperti itu, mungkin. Mhm. Ya, ya. Ini apa? Meniru ilmu genetika di manusia, tetapi apa? Asumsinya ini gennya baik gitu ya. Baik itu ditentukan dari nilai fitnessnya tadi. Ya. Jadi kalau apa nilai fitnessnya jelek itu tidak dipilih. Nah itu menggunakan prinsip turnamen tadi. Ya. Tetapi kalau menggunakan prinsip roulette wheel tadi, walaupun kecil kan dia masih kemungkinan akan terpilih juga toh, ya. Walaupun kemungkinannya sangat sempit gini, ya. Roulette ini berputar 360 derajat, dia cuma 1 derajat saja. Tapi kan masih ada kemungkinannya 1/360 itu tadi. Ya. Nah, ini kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada genetika yang jelek tadi seperti pada genetika manusia tadi. Ya. Nah itu tidak terhindarkan. Jadi tidak bisa dihindari karena pemilihannya secara acak tadi. Ya. Jadi gen-gen yang jelek ya kemungkinan masih akan terpilih walaupun sangat kecil. Itu ya Iya, jawabannya. iya betul Ya. betul Prof. Jadi misalnya Prof, Uh, contoh kasus misalnya di Chernobyl ya, yang kita tahu bahwa sampai hari ini masih ada dampak radiasi, kontaminasi radioaktivitas di lingkungan anu karena anu ya nuklir itu ya. nuklir. Nah itu kan berpotensi bagi masyarakat di sekitar terkena radiasi, Uh, paparan radiasi. Dan kemudian untuk manusianya itu pasti akan berpotensi untuk menurunkan mutasi-mutasi gen ke generasi berikutnya. Dan kalau kita lihat sampai hari ini memang masih banyak juga orang-orang di sana yang cacat fisik. Bahkan juga kalau tidak dikenakan secara fisik itu bisa secara pemikiran, misalnya anak-anak ADHD atau autisme, spektrumnya spektrum khusus seperti itu, Prof. Itu bagaimana solusinya kira-kira, Prof? ya. Jadi itu kalau di AI menggunakan model numerik seperti ini tadi itu kan termasuk individu jelek tadi ya. Individu dengan fitness yang paling kecil ya. Individu dengan fitness yang paling kecil. Itu kemungkinan terpilih itu ya nanti akan sangat kecil. Pada generasi berikutnya itu mungkin sudah hilang, tidak ada lagi. Nah, itu apa? Prinsip-prinsip di algoritma genetik. Terus cara menanganinya gimana? Yaitu fitnessnya bisa diperkecil.
Tapi otomatis nanti kalau dia memiliki nilai fitness kecil, itu nanti akan cenderung menurun gitu. Ya. Baik, berarti ada Apakah ya gimana? mohon maaf, Prof. Berarti ada kemungkinan kalau misalnya mereka melakukan crossover, misalnya perkawinan silang dari orang Chernobyl dengan masyarakat lain di luar itu, ada kemungkinan untuk fitnessnya itu sangat kecil ya, Prof. Ya, Jadi, sangat kecil. Untuk case AI ini ya, case AI nanti kan ini apakah selalu konvergen? Nah, pertanyaannya kan untuk mendapatkan solusi kan harus konvergen ya, menghasilkan nilai yang stabil gitu. Nah, mungkin ada pertanyaan yang bertanya apakah selalu konvergen? Mungkinkah dia acak naik turun nggak pernah berhenti, atau divergen makin menjauh? Ada kemungkinan. Nah, solusinya gimana? Solusinya itu salah satu solusinya memperbanyak individu, ya, memperbanyak individu. Kemungkinan dia akan berubah, jadi akan konvergen. Atau dipilih individu-individu yang jelek tadi, diseleksi, ya, disingkirkan, kemudian diproses individu-individu yang terbaik saja gitu. Nah, itu cara menghindari untuk menuju ke konvergensi. Kalau di numerik biasanya kan untuk mendapatkan nilai yang konvergen kan bilangannya dilokkan dulu gitu, ya. Bilangannya dilokkan dulu semua, kemudian baru diproses. Di regresi gitu ya. Di regresi itu kalau regresinya nggak konvergen kan biasanya bilangannya dilokkan dulu, ya. Dinormalisasi dengan menggunakan logaritma gitu. Nah, baru bisa mendapatkan jawaban. Atau dipangkatkan 2, pangkatkan 3 gitu. Nah, ini seperti itu. Jadi upayanya adalah untuk mendapatkan konvergensi sehingga mendapatkan jawaban yang terakhir, yang paling optimal. Ya. Ini jawabannya tidak benar salah ya. Itu. Baik, Prof. Ya, mungkin saya tarik lagi, Prof, pada contoh kasus yang sedang ini saya ajukan tadi, bahwa pada kanker medulloblastoma pada anak usia 15 tahun ya, Dok. Prof, sorry. Jadi ya dalam diskusi beberapa waktu lalu dengan kebetulan kerabat juga, dia meneliti tentang biologi DNA. Jadi dalam diskusinya dia bilang bahwa memang bisa saja menurunkan dengan probabilitas yang mungkin bisa besar, tetapi mungkin tidak muncul dalam waktu dekat. Jadi penyakit genetik keturunan DNA itu dan kromosom tertentu tidak muncul dalam waktu dekat, tetapi ini apa ya namanya itu istilahnya akan muncul pada usia-usia tertentu seperti itu, Prof, yang tidak dideteksi di awal. Nah, itu memang ini ya, Prof, sangat ini ya, probabilitasnya sangat-sangat kecil ya kalau misalnya tidak bisa dideteksi di awal, kemudian muncul pada usia-usia tertentu seperti itu. Nah, kemudian juga kanker medulloblastoma atau otak belakang otak ini kan cukup kompleks, jadi itu mungkin tidak bisa muncul atau bagaimana. Ya, ini kalau kita bandingkan dengan kanker gitu ya beda ya, case-nya beda karena AI ini kan tiruan saja, tiruan berdasarkan pada nilai acak tadi, nilai acak dan probabilitas dari sejumlah individu ini. Nah, kalau penyakit kan ini banyak faktor yang muncul ya. Pada generasi berikutnya baru muncul lagi. Nah, itu kalau di sini di algoritma genetik ini kalau gen itu sudah hilang ya sudah hilang, seterusnya muncul gen baru lagi gitu.
Jadi agak jangan dibandingkan dengan penyakit manusia yang sesungguhnya. Ya. Baik, Atau Bro. gen Itu analoginya, Bro. ya Ya. analoginya tadi ada cocoknya, ada pada batas-batas tertentu udah nggak sesuai lagi gitu. Ya. Karena di real seperti tadi sel-sel yang mengandung kanker tadi kan bisa menular ke sel-sel yang lain ya. Nah, kalau di sini gen-gen itu tadi merupakan angka-angka numerik tadi. Numerik dan nilai fitnessnya kan dihitung secara keseluruhan gitu. Ya, di antara sekumpulan gen atau individu tadi ya. Ya, gitu. Jadi pada batas-batas tertentu ada ya hal yang sama, ya, tetapi tidak terlalu mendalam. Jadi beda dengan ya, kalau makin dalam nanti makin kelihatan bedanya ya dengan case yang sebenarnya gitu. Itu ya. Baik. Ya. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Ya sama-sama. Saya lanjutkan lagi dengan yang materi kedua sedikit contoh. Nah, ini masalah numerik ini ya. Seperti tadi yang saya katakan, A plus 2B plus 3C plus 4D sama dengan 30. Ya. Ini kan bisa membangkitkan ribuan jawaban. Bisa membangkitkan ribuan jawaban. Ya. Nah, ribuan kombinasi A, B, C, D ini merupakan individu-individu dari semua populasi. Populasinya adalah jawaban yang benar untuk persamaan yang ini. Ya. Tetapi yang paling optimum yang mana? Nah, itu persoalannya di sini. Ya. Jadi di sini masalahnya adalah mencari A, B, C, D yang memenuhi persyaratan di atas. Ya. Jadi yang akan dicari di sini adalah kombinasi jawaban yang paling optimal. Jadi di sini tidak ada maksimal, tidak ada benar, tidak ada salah, tetapi yang optimal sesuai dengan kebutuhan apa. Kalau traveling salesman problem tadi kan mencari biaya termurah untuk melewati kota-kota yang ditentukan. Ya. Kemudian kalau masalah penyakit tadi misalnya, ya, masalah penyakit tadi, maka dipilih risiko yang paling kecil. Nah, oleh karena itu algoritma genetik ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti ini, ya, cari yang optimum. Nah, ini bentuk kromosom, pilih nilai A, B, C, D ya, yang memenuhi persamaan ini. Ya. Kita bisa menentukan D-nya 2, C-nya 3, berarti berapa nih? 8 tambah 9, 17, B-nya 2 gitu ya. Ya, 17 tambah 4, 21, ya. Maka A-nya 9. Ya. 9, 2, 3, 4. Nah, ini 30. Ya, itu salah satu individu. Individu yang lain masih banyak lagi. Ya. Nah, ya, jadi bisa dicari integer-integer dari 0 sampai 9 ya. Ya. Nah, 0 sampai 30. Nah, ini ada batasan-batasannya. Ya. Nah, ini misalnya ini ya. 12, 5, 3, 8. Ya, ini memenuhi ini tadi 30 tadi. Ya. Nah, ini misalnya diperoleh individu-individu ini. Ya. Nah, kemudian dievaluasi. Ya. Dievaluasi.
Jadi nilainya harus 0 ini. Ya. Dicari absolutnya ini. Ya. A plus 2B plus 3C plus 4D dikurangi 30 harus mendekati 0. Ya. Nah, ini nilai absolutnya adalah 33. Ya. Kemudian berikutnya 10. Ya. Nah, ini menjadi nilai fitnessnya. Ya. Nilai fitnessnya. Ya. Ya, dan seterusnya rata-rata dari fungsi objektif ini adalah 25,16. Ya. Nah, kemudian cari seleksi kromosom. Ya. Hitung fitnessnya 1 dibagi dengan fungsi objektif 1 plus 1. Ya. Ini ya, diperoleh nilai-nilai fitness di sini. Ya. Terus satu persatu karena ini tadi apa? Individunya ada 1, 2 sampai 6 ini, ya. Terus dicari sampai 6. Ya. Ini fitness 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, total fitnessnya adalah 0,29 ini. Ya. Nah, probabilitasnya adalah fitness dibagi dengan total fitness. Ya. Sehingga probabilitas 1, ya, 2, 3, dan seterusnya bisa dihitung ini. Dari probabilitas ini bisa kita lihat bahwa kromosom nomor 2 mempunyai fitness paling besar. Ya, ini 0,3119 ini. Ya. Nah, lalu dilakukan pemilihan ya, seleksi dengan menggunakan roulette wheel. Ya, ya, cari kumulatif probabilitasnya. Ya, ini kumulatif probabilitasnya dihitung satu persatu. Ya. Nah, setelah dihitung kumulatif probabilitasnya, proses seleksi menggunakan roulette wheel. Ya. Prosesnya dengan membangkitkan bilangan acak R dalam range 0 sampai 1 ini. Ya. Ya. Nah, kalau RK-nya ini lebih kecil dari C, ya, batas yang ditentukan tadi, maka pilih kromosom 1 ya, sebagai induk. Selain itu pilih kromosom yang ke K tadi. Ya. Nah, ini berarti apa? Seleksi tadi ya. Nah, ini R-nya masing-masing ini ya. Kemudian tadi batasnya ya. Batasnya berapa tadi? 6 kali dapat R ya. Ya, ini di angka acak pertama R1 adalah lebih besar dari C1. Oh, C1, R1 dengan C1 ini. Ya. Maka C2 ya, pilih kromosom 2 sebagai kromosom pada populasi baru. Ya. Nah, kromosom baru berikutnya itu kromosom 2 juga. Kromosom ketiga adalah kromosom 1. Nah, seperti ini ya. Jadi pertukaran sekarang. Ya. Jadi kromosom baru hasil seleksi ini kromosom 1 ini asalnya dari kromosom 2 pada putaran pertama tadi. Ini 2, 1, 8, 3. Ya. Ini kan kombinasi jawaban untuk persamaan tadi toh. Ya. Ini baru jawaban sementara ini ya. Baru putaran pertama. Lalu dilakukan crossover lagi ya. Dilakukan crossover lagi ya. Langkah-langkahnya seperti ini ya. K dimulai dengan 0 ya. Kemudian diulang ini ya. Kalau K ini sudah mencapai jumlah populasinya ya, belum mencapai
belum mencapai jumlah populasi, maka RK itu sama dengan random. Ya. Pilih random angkanya. Ya. If RK ini lebih kecil dari threshold tadi, ya, maka pilih kromosom K, ya, sebagai kromosom baru. Nah, kalau tidak, lanjutkan ke K1. Ya. Jadi ini seleksi kromosom tadi. Terus sampai kromosom-kromosom itu terpilih sejumlah individu tadi. Ya. Sampai individu yang terakhir. Ya. Nah, ini kalau crossovernya dengan probabilitas 0,25 gitu, maka diharapkan dalam satu generasi ada 50% kromosom, ya, atau 33 ya, 3 kromosom, karena tadi populasinya 6 tadi, ya, dari satu generasi mengalami proses crossover. Ya. Nah, ini R yang baru, sekian, ya, ini. Maka kromosom yang ke K dipilih sebagai individu jika RK ini lebih kecil dari C tadi yang ditentukan. Ya. Nah, ini di sini ada pertukaran kromosom 1 dengan kromosom 4, kromosom 4 dengan kromosom 5, 5 dengan 1. Ya. Nah, posisi cut point-nya adalah seperti ini. C1 1, C2 1, C3 2 nih, 50% tadi ya. Ya. Nah, kemudian persilangan ini ya, kromosom 1 dengan kromosom 4 ya. Nah, sehingga diperoleh ini ya. Pertukaran antara kromosom 1 dengan kromosom 4. Nah, dengan demikian populasi kromosom yang baru ya pada generasi ketiga ini ya. Kemudian terjadi mutasi ya. Mutasi pada generasi ketiga ini ya. Jadi prosesnya seperti ini ya. Jadi total gen ini sama dengan jumlah gen dalam kromosom dikalikan jumlah populasi ini ya. Jumlah gennya ada 4 dan jumlah populasinya 6 tadi. Nah, untuk memilih posisi gen yang mengalami mutasi, ini dilakukan dengan cara membangkitkan bilangan integer secara acak. Ya, antara 1 sampai total gen ini. Ya. Ya, sampai 24 kali. Ya. Sehingga jumlah mutasinya itu ada 0,1 kali 24 atau 2,4. Ya, dibulatkan ini 2. Nah, seterusnya begitu ya. Misalnya bilangan acak yang terbangkitkan adalah 2 dan 5 ini ya. Ya ini acaknya karena roulette wheel tadi ya. Ya. Maka populasi kromosom adalah ini. Ya. Ditemukan ini. Nah, setelah proses mutasi dan seterusnya ya. Jadi ini di rotasi berikutnya akhirnya sampai ke pada generasi ini ya. Ini sudah selesai. Ya. Kromosom ini akan mengalami proses yang sama seperti generasi sebelumnya, yaitu proses evaluasi, seleksi, crossover, dan mutasi yang kemudian akan menghasilkan kromosom baru untuk generasi selanjutnya. Ya. Proses ini akan berulang sampai sejumlah generasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Ya. Ternyata setelah 50 generasi, ya, setelah 50 putaran, didapatkan kromosom yang terbaik. Ya. Jadi kombinasi ini tidak menghasilkan fitness yang lebih tinggi lagi, jadi dia tetap. Ya. Sehingga jawaban yang terbaik A-nya 7, B-nya 5, C-nya 3, dan D-nya 1. Ya. 7531. Ya. 7531 ini kembali ke sini. Ya.
A-nya 7, ini 5, 17, ya, tambah 9, ya, tambah 9, 26 ya, 26 tambah 4, 30. Gitu. Jadi kombinasi jawaban yang terbaik itu yang seimbang ini. Ya. Antara A, B, C, D-nya tidak terlalu jauh gitu. Kalau tadi contoh saya kan 4, 3, 2 terus 12 gitu kan. Enggak seimbang. Ya. Nah, itu kira-kira beberapa contoh, nah, sehingga bisa diaplikasikan untuk beberapa persoalan. Ya, persoalan yang lebih kompleks ini tentu saja nggak bisa dihitung secara manual. Jadi harus menggunakan tools. Oleh karena itu menggunakan Python itu yang paling paling cocok. Ya. Nanti silakan dicoba di praktikum nanti ya untuk menghitung itu. Ya, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang lebih kompleks. Ya, sekali lagi masalahnya adalah nanti masalah prediksi, ya. Prediksi ini kalau menggunakan regresi linear nggak bisa, menggunakan regresi non-linear sulit jawabannya. Nah, salah satu alternatifnya menggunakan algoritma genetik ini. Ya. Memprediksi saham, ya, itu ke depan seperti apa. Nah, tentukan individu awalnya. Ya. Jadi penentuan individu awal ini sangat menentukan hasil akhirnya nanti. Setiap percobaan akan menghasilkan hal yang berbeda. Ya. Jadi ini jawaban untuk ini kalau diulang lagi dengan angka acak yang berbeda, nah itu akan mendapatkan jawaban yang berbeda. Tetapi karena ini jawaban yang optimumnya adalah yang seimbang, angka-angka yang seimbang, ya, maka nanti perbedaan jawabannya ini tidak terlalu jauh gitu. Ya, ya itu kira-kira pemanfaatan algoritma genetik ya dalam hal ini. Ya, saya stop. Oke, ada yang perlu didiskusikan lagi? Ya. Nanti di lab-nya ada ya sama Prof. Hana sama Pak Bambang ya, Pak Bambang Susanto. Ya. Jadi saya memberikan overview itu untuk proses selanjutnya. Ya. Pak mau tanya Pak. Ya, silakan. Berarti penggunaannya kalau dalam profit sektor gitu Pak, contohnya kayak saham kayak gitu, ada apa lagi ya Pak ya untuk aplikasinya? Prediksi saham, kemudian yang biasa menggunakan regresi gitu apa? Untuk prediksi-prediksi ke depan. Ramalan cuaca itu bisa juga. Kemudian nilai tukar uang, ya itu sangat memungkinkan untuk memprediksi ke depan. Berarti terkait instrumen keuangan dan segala sesuatu yang diprediksi itu bisa dicari lewat ini ya Pak ya? Ya, ini bisa digunakan alternatif untuk mencari solusi gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Ya, contoh lain untuk memprediksi
ya apa muatan kapal itu, ya muatan kapal muatan seperti apa yang tergantung pada volume dan berat, ya volume dan berat. Nah ini kan apa masalah optimalisasi ya. Optimalisasi kan bisa menggunakan min-max itu, ya min-max menggunakan grafik gitu yang sederhana, ya apa menggunakan regresi. Nah ini kalau sudah masalahnya sangat kompleks, ya itu solusinya lari ke sini biasanya. Ya. Kalau variabelnya sudah kompleks gitu, masalahnya lari ke algoritma genetik. Ya. Itu. Oke, saya kira cukup ya. Oh, ini juga apa, Mbak Dian ini menentukan tingkat fruktosa dari satu apa? Ini tingkat kemanisan ya, dari glukosa. Ya, ini kimia ya. Jadi apa? Ukuran-ukuran kemanisannya, nah itu bisa dijadikan sebagai individu, ya. Kombinasi nilainya bisa dijadikan sebagai individu, nah kemudian dibangkitkan gitu. Ya. Jadi kalau prediksi itu kan nanti sasarannya apa, ya? Sasarannya apa? Kemudian kita bangkitkan individu secara acak. Kemudian kita cari, ya, secara iteratif yang mendekati ke sasaran itu, gitu. Ya ini kombinasi. Ya, Prof, misalnya. Ya. Ya, izin Prof mengalas. Ya. Misalnya untuk penentuan tingkat kemanisan fruktosa glukosa ya. Jadi dari tingkat kemanisan yang paling rendah sampai paling tinggi, apakah ini aman tidak untuk penderita diabetes atau itu mencegah diabetes? Nah itu predictable sih, Prof, untuk kemudian hari. Gitu. Apakah pakai partial regression, Prof? PLSA. Ya. Kalau apa variabel partial regression kan mungkin apa 3-4 variabel gitu ya. Nah, kalau sampai 10-11 variabel, nah itu pakai regresi itu lama sekali iterasinya. Nah, apa kalau lebih dari 10 variabel, nah itu lebih baik akan lebih cepat menggunakan ini algoritma genetik gitu. Ya. Jadi memang ini apa untuk big data ya, apa machine learning atau deep learning itu kan kalau datanya sudah kompleks dan banyak sekali gitu. Ya. Ada lagi? Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang saya berikan ini overview dan silakan mendalami lagi gitu. Ya. Itu ya, terima kasih. Selamat malam, sampai ketemu lagi. Saya izin live ya. Ya. Terima kasih, Prof. Oke. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Terima kasih, Prof. Selamat malam.